Namun mereka tidak bisa menerima realitanya yang tiba-tiba bangun dalam dunia yang tidak mereka kenal, kehilangan keluarga dan teman-teman mereka, membuat Wayward Pines menjadi kacau dan dalam kehancuran. Orang-orang bunuh diri dan sebagian yang tak percaya kabur dan diserang oleh Abyss. Oleh karena itu, David melakukan rencana baru dengan membiarkan orang-orang dalam ketidaktahuan dan melarang membicarakan masa lalu. Namun menurutnya, masa itu akan segera berakhir dengan adanya First Generation yang dia rencanakan, yaitu para remaja yang nantinya akan tumbuh berkembang biak mengisi kota dan memperluasnya. Menurutnya, hanya anak muda yang mampu menerima kenyataan sesungguhnya, karena mereka memiliki pikiran yang kuat dan tidak mengenal rasa takut. David kemudian juga meminta agar Ethan membantunya melindungi kota, karena akan ada gerakan terselubung yang ingin kabur melewati pagar. Dan jika pagar terbuka, maka Abyss akan menyerang seluruh kota. Ethan pun bersedia melindungi kota demi keluarga dan orang-orang, namun dia juga akan melindungi mereka semua bahkan dari David. Kemudian di tempat lain, Ted, seorang kurir paket, mengantar bagian-bagian bahan peledak yang dibuat terpisah oleh beberapa orang kepada Kate dan suaminya. Rupanya Kate adalah pemimpin dari kelompok pemberontakan yang dibicarakan oleh David. Lalu Ethan sehabis dari perjalanannya kembali ke rumah dan mengungkapkan kenyataan pada Teresa yang belum sepenuhnya bisa dipercayai oleh Teresa. Hari berikutnya Ethan menemukan sebuah bom ditanam di mesin mobilnya. Ethan lalu menyelidiki Franklin, seorang yang dulunya adalah perakit bahan peledak. Namun Franklin dengan santai tidak mengakui tuduhan Ethan. Ethan lalu gantian mencurigai Harold dan membawa Harold ke kantor sheriff. Harold lalu mengaku sebagai satu-satunya yang merencanakan menaruh bom di mobil Ethan. Dia tidak ingin memberitahu siapa saja rekan-rekannya. Namun Ethan memiliki firasat bahwa Kate juga terlibat. Kate menyangkal bahwa dia terlibat menaruh bom di mobil Ethan. Ethan lalu membalas dengan bahwa Harold adalah seorang akuntan. Jika ada yang memimpin pemberontakan, satu-satunya yang mungkin adalah Kate, karena dia adalah mantan agen. Kate lalu menceritakan awalnya mereka adalah orang-orang yang bertemu untuk membicarakan kenangan masa lalu secara sembunyi-sembunyi. Namun setelah 12 tahun, mereka akhirnya berani menyusun rencana untuk menghancurkan dinding pembatas. Ethan lalu menceritakan misteri yang sebenarnya tentang Abyss, tentang dunia yang hancur, dan tentang tahun 4028. Ethan lalu meminta Kate mempercayainya dan tidak menghancurkan tembok, serta agar dia dan teman-temannya menyerahkan bom yang telah mereka rakit. Jika Kate mau melakukannya, maka Ethan akan menutupi semua kesalahan mereka. Saat itu Kate hanya bisa menyetujui permintaan Ethan. Namun kembali ke toko mainannya, dia mengatakan pada Harold bahwa Ethan telah dicuci otaknya, sehingga mereka harus menyegerakan rencana. Selanjutnya kemudian Kate bertemu dengan Teresa di rumah sakit saat sedang melakukan pemeriksaan kandungan rutin. Teresa menceritakan kepada Kate bahwa suaminya mengatakan hal-hal aneh. Kate juga menanggapi bahwa Ethan mungkin sudah dicuci otaknya karena dia juga mengatakan hal yang sama padanya. Setelah itu, Kate mengucapkan selamat tinggal pada Teresa. Saat kembali ke rumah, Teresa menceritakan pertemuannya dengan Kate karena mereka berdua khawatir tentang keadaan Ethan. Dari pembicaraan tersebut, Ethan yakin bahwa Kate akan melakukan aksinya malam itu. Ethan lalu meminta agar Ben dan Teresa tidak keluar rumah pada malam itu.